Hai guys, senang sekali bisa ketemu lagi bersama aku di channel Larissa Story. Nah, hari ini aku mau cerita ke kalian tentang misteri kematian Tang Monida. Jadi, kita bahas dulu siapa itu Tang Monida. Jadi Tang Monida adalah seorang aktris asal Thailand dan ia sudah memasuki dunia entertainment sejak ia masih SMA. Tang Mo memulai karirnya dengan berpartisipasi di dalam pertunjukan bakat. Lalu pada tahun 1998, Tang Mo dipercaya menjadi model sebuah iklan dan ia juga ditawari untuk membintangi banyak drama Thailand. Lalu di tahun 2002, Tang Mo berpartisipasi dalam sebuah kontes Miss Teen Thailand. Namanya mulai dikenal setelah ia membintangi film yang berjudul Ghost of Maina, Bangkok Love Story, dan masih banyak film lainnya. Tak seperti karirnya yang cemerlang, rumah tangga Tang Mo tak berjalan mulus. Ia pernah menikah dengan seorang aktor Thailand yang bernama Pakin Kwam Wilaisak. Sayangnya, pernikahan mereka harus berakhir dengan perceraian. Tang Mo juga pernah dikabarkan ingin mengakhiri hidupnya karena perceraiannya ini. Tang Mo nekat meminum banyak sekali obat tidur hingga ia overdosis. Dan beruntungnya, Tang Mo masih sempat untuk diselamatkan. Nah, itu tadi adalah background seputar Tang Monida. Dan sekarang kita akan membahas kronologi kematian Tang Monida. Di tanggal 26 Februari 2022, Tang Mo ditemukan meninggal secara tragis di Sungai Chao Phraya, Bangkok, Thailand. Semua berawal di hari Kamis, tanggal 24 Februari 2022. Tang Mo melakukan perjalanan dengan speedboat bersama dengan 5 orang temannya. 5 orang ini diantaranya ada manajer Tang Mo yang bernama Gatik, pemilik speedboat yang bernama Tanupat, CEO Orisma Teknologi yang bernama Robert, dan 2 orang lainnya bernama Wisapat dan Job Nitas. Lalu di hari yang sama, pada pukul 10:30 malam waktu setempat, Tang Mo yang berusia 37 tahun ini dilaporkan jatuh ke sungai tanpa mengenakan jaket pelampung. Banyak yang mengatakan bahwa Tang Mo jatuh saat ia sedang buang air kecil di bagian belakang kapal karena toilet kapal tersebut sedang rusak. Manajer Tang Mo yang bernama Gatik ini mengatakan bahwa saat kejadian, Tang Mo menggunakan sepatu hak tinggi, sehingga Tang Mo kehilangan keseimbangan, lalu terjatuh. Gatik juga mengaku bahwa saat itu ia sedang berada di dekat Tang Mo. Anehnya, selang sehari setelah Tang Mo terjatuh, yaitu tepatnya di hari Jumat, tanggal 25 Februari 2022, kelima orang ini baru melapor ke polisi bahwa Tang Mo terjatuh dan belum ditemukan. Ya, ini aneh banget menurutku. Karena seharusnya teman-teman Tang Mo itu langsung melapor kepada polisi di hari yang sama saat kejadian itu terjadi. Nah, setelah mendapat laporan, pencarian Tang Mo segera dilakukan. Hingga pada hari Sabtu tanggal 26 Februari 2022, sekitar jam 1 siang waktu setempat, jenazah Tang Mo ditemukan. Para petugas saat itu mengatakan bahwa pencarian Tang Mo lumayan sulit karena saat itu arus sungai lumayan deras dan kurangnya pencahayaan. Tapi ibu Tang Mo yang bernama Panida tidak percaya jika putrinya ini tewas akibat kecelakaan. Nah, sekarang ada beberapa kejanggalan yang ada di kasus kematian Tang Monida. Kesaksian manajer Tang Monida dibantah oleh tim forensik. Jadi saat diwawancara, manajer Tang Mo yang bernama Gatik mengatakan sang aktris sedang buang air kecil sebelum ia jatuh dan tenggelam. Jadi saat itu, Tang Mo sedang berjongkok dan memegangi seorang teman wanitanya yang bernama Wisapat. Wisapat mengaku bahwa saat Tang Mo memegangi kakinya, ia tidak fokus karena ia sedang bermain ponsel. Jadi ia tidak terlalu fokus pada Tang Mo yang sedang jongkok. Tapi semua pernyataan ini ditolak oleh tim forensik. Karena saat kejadian,
Tangmo sedang memakai bodysuit, sehingga tidak memungkinkan bagi Tangmo untuk buang air kecil saat itu. Karena untuk membuka bodysuit itu harus dilakukan dari atas, dan itu dinilai sangat menyulitkan dan tidak mungkin. Maksudnya nggak mungkin seorang aktris sekelas Tangmo itu berani untuk melepas bodysuit dari atas untuk buang air kecil di tempat umum gitu loh. Kejanggalan yang kedua adalah 2 orang tersangka bisa bebas dengan jaminan. Jadi setelah dilakukan penyelidikan oleh kepolisian, ditetapkan 2 orang tersangka. Kedua tersangka ini adalah Tanupat dan Robert. Mereka dianggap lalai dalam mengoperasikan speedboat dan tidak memiliki izin sehingga menyebabkan kematian. Kemudian kedua tersangka ini mendapat hukuman denda maksimum 200.000 baht atau setara dengan 86 juta rupiah dan juga 10 tahun pidana penjara. Tapi di hari Minggu, tanggal 27 Februari 2022, kedua tersangka ini bisa bebas dengan jaminan. Kejanggalan ketiga adalah ditemukan luka sayat di paha Tangmo Nida. Saat jenazah Tangmo Nida berhasil ditemukan, polisi menemukan ada luka sayatan yang cukup besar di paha Tangmo. Juga ada goresan kecil di kaki kiri Tangmo. Tapi polisi masih belum berhasil menemukan penyebab luka yang ada di paha Tangmo. Jadi belum bisa dipastikan apakah luka sayatan itu berasal dari baling-baling kapal atau ada penyebab yang lain. Sementara itu, polisi juga belum bisa memastikan apakah Tangmo itu jatuh karena tergelincir atau didorong. Kejanggalan keempat, ditemukannya luka-luka di tubuh teman-teman Tangmo. Ada seorang teman Tangmo yang juga memiliki luka gores di bagian lengan. Teman Tangmo ini bernama Job Nitas. Sebenarnya ini sangat mencurigakan, tapi polisi membantah bahwa luka yang ada di lengan pria ini ada sangkut pautnya dengan luka sayatan yang ada di paha Tangmo. Kejanggalan yang kelima adalah Ibu Tangmo menerima uang pengampunan. Ibu Tangmo yang bernama Panida bersikeras bahwa kematian Tangmo bukan disebabkan oleh kecelakaan, tetapi karena kekerasan. Ibu Panida berkata bahwa ada kemungkinan seseorang yang tidak suka atas keberadaan Tangmo di sana. Anehnya, tiba-tiba Ibu Tangmo memaafkan 2 tersangka, yaitu Tanupat dan Robert, setelah ia menerima uang sebesar 30 juta baht atau 13 miliar rupiah dari kedua tersangka. Kejanggalan keenam adalah ada suara teriakan di video. Jadi ada sebuah video yang merekam saat-saat terakhir sebelum Tangmo tenggelam. Di video itu terlihat Tangmo sedang bersantai dan duduk di pinggir speedboat dengan memegang minuman. Lalu di tengah video itu terdengar suara teriakan seorang pria yang mengatakan bawa temanmu ke sini. Tapi masih belum diketahui siapa pria yang berteriak di dalam video itu. Keanehan ketujuh adalah manajer Tangmo tidak menghubungi Ibu Tangmo. Sesaat setelah Tangmo dikabarkan jatuh, Ibu Tangmo berusaha menghubungi manajer Tangmo yang bernama Gatik. Tapi sayangnya, saat itu Gatik tidak dapat dihubungi. Lalu saat diinterview, Gatik berkata bahwa Ibu Tangmo bukanlah penyelam. Jadi percuma jika Gatik menghubungi Ibu Tangmo. Malah setelah kejadian naas itu, Gatik langsung pulang dengan mobil Tangmo dengan alasan jika Gatik khawatir dengan anaknya yang ada di rumah. Jadi bukannya Gatik memprioritaskan untuk mencari Tangmo, malah Gatik dengan santai dia pulang karena khawatir dengan anaknya. Kejanggalan ke-8 adalah kecurigaan Ibu Tangmo. Ibu Tangmo yang bernama Panida merasa curiga jika anaknya ini meninggal karena tenggelam. Karena ia tahu bahwa Tangmo sangat mahir dalam berenang. Ini terbukti dari dokumen foto-foto yang ada di handphone Tangmo.
Tapi saat diselidiki, foto-foto ini sudah tidak ada di HP Tang Mo dan kecurigaan mengarah ke Gatik. Diduga, Gatik sudah menghapus beberapa foto yang ada di ponsel Tang Mo. Karena Gatik adalah satu-satunya orang yang memegang ponsel Tang Mo setelah Tang Mo tenggelam. Ini dari sumber yang aku baca, katanya kasus kematian Tang Mo ini sudah ditutup. Gimana menurut kalian? Jika ada tambahan informasi atau apapun, silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Sekian dulu cerita untuk hari ini. Maaf jika ada salah-salah kata, dan terima